Anak. Terima kasih atas kesempatan Kau berikan pada kami sekali lagi untuk bisa mendengar firman-Mu. Ya. Biar ini bukan tentang saya, pengkhotbah, bukan tentang pelayanan ini, bukan tentang persekutuan doa ini, tapi ini tentang Engkau, tentang Engkau saja Tuhan. Biar Engkau semakin besar dan kami semakin kecil. Biar Tuhan kuasa-Mu bekerja sebesar-besar dalam tempat ini. Buka hati kami, lembutkan hati kami. Kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, waktu saya 20 menit, jadi sabar ya 20 menit. Oke, saya boleh cerita sedikit dulu. Jadi saya ini sebenarnya belum tidur. Dari semalam sampai saat ini belum tidur sama sekali. Jadi saya bisa berdiri di sini karena kemurahan Tuhan. Jadi ketika Ibu Lia kasih tahu saya hari Jumat konfirmasi bahwa sharing firman Tuhan menggantikan Pak Hari, jadi otak saya langsung bekerja. Wah, waktunya 1 hari. Bahkan di tempat tidur pun otak saya masih bekerja. Jadi saya nggak bisa tidur sama sekali. Antara excited atau grogi. Karena ini pertama kali. Jadi semoga ya ilmunya tinggi-tinggi. Jangan ngetes-ngetes saya. Oke. Jadi saya ingin memulai dengan sebuah data. Oh ya, sebelumnya saya kasih judul mencari kehendak Tuhan sebelum meminta. Saya akan memulai dengan sebuah data. Survei Barna. Barna adalah badan riset di Amerika, badan riset Kristen di Amerika. Survei ini mengatakan doa orang Kristen 80% isinya permintaan. Artinya apa? Kita ini paling jago meminta-minta. Kita minta ini sama Tuhan, minta itu sama Tuhan. Jadi kita minta Tuhan untuk mengikuti maunya kita. Seharusnya kita yang mengikuti kehendaknya Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan mencari kehendak Tuhan dulu sebelum kita meminta. 1 Yohanes 5:14, kita baca sama-sama ya. Dan inilah keberanian Dan percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Satu lagi ayat, Matius 6:33. Carilah dahulu. Yes. Carilah dahulu belajar. Mari kita baca sama-sama. Carilah dahulu belajar Allah dan kebenarannya, maka semua akan kepadamu. Oke. Dan ada satu lagi ayat yang sangat jelas, yaitu doa Bapa kami, Matius 6:9 dan 13. Nah, kalau kita terjemahan kita pakai Bapa kami, doa Bapa kami. Tapi sebenarnya kalau terjemahan bahasa Inggris, dia adalah the Lord's Prayer, doanya Tuhan, bukan Our Father Prayer. Dan di sini Tuhan Yesus mengajari ayat berikutnya, oh ya cocok ini. Tuhan Yesus mengajari Bapa kami. Tadi Ibu Lia berapa kali mengulang Abba Bapa, Abba Bapa. Jadi ini sangat spesial. Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa. Kalau dulu orang Ibrani memanggil Tuhan apa? Adonai, Elohim, Yahweh, El Shaddai, dan apapun itu. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita memanggil Bapa. Spesial. Kita spesial memanggil Bapa. Jadi Tuhan Yesus telah membuka pintu dan kita bisa akses masuk, langsung berhubungan, relasi dengan Tuhan. Yang selama ini pintunya tertutup dengan dosa. Dan saya yakin kita semua pasti hafal doa Bapa kami, ya kan? Bahkan kata demi kata sampai titik komanya kita hafal, benar ya? Pasti kita semua hafal doa Bapa kami. Tapi ini ada pertanyaan, tolong dijawab ya. Mana yang lebih penting? Kata-kata dalam doa Bapa kami atau konsep
di belakang kata-kata itu? Konsep. Benar ya? Yakin atau ragu-ragu nih? Atau dengan kata lain nih? Mana yang lebih penting? Ini pasti lebih gampang. Isi doa Bapa kami, isi doa kalimat doa Bapa kami, atau inti dari pesan yang disampaikan doa Bapa kami. Inti. Itu betul. Aduh, semangat sedikit dong supaya kita nih. Jadi betul, inti. Jadi konsep atau inti lebih penting dibandingkan isi. Tuhan Yesus mengajarkan kita bagaimana atau cara atau konsep, how, bagaimana, bukan isi, what, apa, bukan. Karena di terjemahan bahasa Inggris King James Version atau English Standard Version atau New International Version, itu semua pakai kata how to pray, bagaimana cara. Jadi Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita how to pray. Nah, bagaimana? Sekarang kita bagaimana? Sorry sebentar. Nah, makanya beda Lukas 11 sama Matius 6. Lukas 11 kan doa Bapa kami juga kan? Matius 6 juga doa Bapa kami, tapi ini beda. Kan doa Bapa kami, tapi kata-katanya beda. Jadi emang tidak masalah mau kata-katanya beda, tapi yang ditekankan adalah apa? Yang ditekankan adalah konsep, urutan atau susunan yang benar itu. Jadi doa Bapa kami, dia mempunyai urutan atau susunan. Yang pertama adalah memuji Tuhan dan mengucap syukur. Bapa kami yang di sorga, dikuduslah namamu. Ini memuji Tuhan dan mengucap syukur. Urutan yang kedua adalah mengoreksi diri. Ayat berikutnya boleh. Yang kedua adalah mengoreksi diri. Artinya apa? Kita mengizinkan Tuhan untuk memeriksa hati kita. Apakah hati kita lebih banyak keinginan-keinginan kita atau keinginannya Tuhan? Seharusnya kehendaknya Tuhan mengalahkan keinginan kita. Makanya, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Maksudnya apa? Jadi ketika Tuhan berkata mempunyai kehendak, semua malaikat di sorga dan juga tentara sorgawi mengikuti dan menaati kehendak itu dengan sukacita. Tapi, jadi ketika Tuhan misalnya bilang A di sorga, semua malaikat bilang A. Tapi ketika di bumi beda, Tuhan bilang A, manusia-manusia di bumi bilangnya apa? B, C, D. Jadi Tuhan bilang maunya A, kita maunya B. Itu yang kedua. Mengoreksi diri. Yang ketiga adalah permintaan. Ayat berikutnya. Nah, jadi jelas Tuhan Yesus mengajarkan kita urutannya. Pertama, memuji Tuhan, mengucap syukur. Yang kedua adalah mengoreksi diri. Yang ketiga, permintaan, barulah meminta. Nah, permintaan ini hanya 3 loh. Yang pertama, makanan. Berikan kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Permintaan yang kedua, boleh ayat berikutnya. Pengampunan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang kesalahan pada kami. Jadi kita setiap hari harus minta ampun. Permintaan yang ketiga adalah pelepasan. Ayat berikutnya. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau teks bahasa Inggrisnya si jahat. Jadi beda sekali, yang jahat sama si jahat itu sebenarnya beda. Lain kali kita bahas. Jadi ada 3 permintaan.
makanan, pengampunan, pelepasan. Kenapa tidak ada bahagia? Sekarang saya tanya ya, supaya kita nggak tegang. Pilih mana? Bahagia atau makanan? Siapa yang bahagia? Tadi ada yang bahagia ya, bahagia sekali ya. Alasannya apa ibu pilih bahagia? Boleh kasih mic ya? Mungkin ada yang mau jawab alasannya? Kalau bahagia kan udah dikasih makan, makanya jadi bahagia. Kalau bahagia kan udah dikasih makan, makanya bahagia. Oke, makasih. Siapa yang pilih makanan? Oh ya, boleh kasih mic alasannya apa? Iya. Ya, kan makanan itu sumber kekuatan bagi manusia. Jadi kita makan itu sih logika saya. Jadi makanan ya. Terima kasih. Kita ikut firman aja. Tuhan Yesus mengajarkan, berikan kami pada hari ini makanan kami. Ayatnya boleh sebenarnya dibalik. Berikan pada kami hari ini makanan. Jadi maksudnya apa? Kita tidak bisa hidup tanpa makanan. Kalau kita tidak bahagia, kita masih bisa hidup. Betul. Kita tidak bahagia, kita masih bisa hidup kok. Makanan firman. Tapi kalau kita tidak ada makanan, kita tidak bisa hidup. Maka Tuhan Yesus mengajarkan makanan yang kami yang secukupnya. Oke. Sorry, kenapa? Dia bilang pertanyaannya sepenggal, jadi seolah-olah dipisahkan. Oh iya, baru datang, baru balik dari toilet, baru balik. Oh, dari- sorry, oh ya. Aku. Jadi nggak tahu makanan itu apa. Oke. Sampai di mana? Oke. Jadi ketika kita berdoa, minta sama Tuhan, berikan pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kira-kira Tuhan tahu tidak kita butuh makanan? Tuhan tahu kan? Atau misal pertanyaannya, ketika kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya butuh uang untuk bayar gaji pegawai, atau Tuhan, saya butuh uang untuk bantu orang tua saya. Tuhan tahu tidak kita butuh uang untuk itu? Tahu kan? Kok diam semua ya? So quiet. Tahu kan? Tuhan tahu. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Tuhan minta kita berdoa? Karena kita kan anak ya, dia pengen anaknya ngomong. Ya. Jadi jika misalnya ada yang jawab, ya karena berdoa menggerakkan hatinya Tuhan, itu sebenarnya pengajaran yang salah. Karena contoh misalnya tiba-tiba Tuhan lagi diam itu, misal Tuhan lagi diam, tiba-tiba ada yang berdoa, terus, saya jadi tergerak, dia ternyata berdoa minta butuh uang untuk orang tuanya, jadi tiba-tiba, saya nggak nyangka loh kalau dia minta uang buat orang tuanya, saya tergerak nih, saya bantu. Apakah Tuhan seperti itu? Apa Tuhan akan bilang seperti itu? Tidak. Karena Tuhan itu maha tahu. Kan ada omnipotent, omnipresent, omniscience. Maha tahu, maha kuasa, maha hadir. Jadi Tuhan tahu kebutuhan kita. Jadi tanpa kita minta pun Tuhan tahu. Jadi pertanyaannya, kalau Tuhan tahu, mengapa kita harus berdoa? Kita mengandalkan dia, Pak. Yes, mengandalkan dia. Betul itu, tapi kurang tajam. Jadi pada saat kita berdoa, misalnya kita berdoa, Tuhan, saya butuh uang untuk bayar sekolah, saya butuh uang untuk bantu orang tua. Itu membangun apa? Iman. Yes. Yang lain? Membangun hubungan kita. Membangun hubungan. Supaya terus connect terus. Yes. Ya, jawabannya benar, semuanya benar. Tapi yang lebih tajam adalah membangun ketergantungan kita pada Tuhan. Membangun kesadaran kita bahwa semua yang kita butuhkan itu datangnya berasal dari Tuhan. Jadi tujuan Tuhan
dalam doa adalah untuk membangun pengertian kita akan kehendak Tuhan. Kita harus mengerti kehendak Tuhan. Jadi Tuhan punya kehendak. Kita berdoa agar kehendak Tuhan itu terjadi. Kalau kita berdoa tanpa mengetahui kehendak Tuhan, itu akan sia-sia. Jika kita berdoa sesuai keinginan kita atau ego kita, itu tidak ada artinya, percuma. Dan kalau Tuhan tidak berkehendak, kita mau doa sambil jungkir balik sekalipun, mau nangis sampai air mata tidak ada lagi, ya tidak akan terkabul, tidak akan terwujud, tidak akan terjadi, karena Tuhan tidak berkehendak. Jadi doa bukan mengubah kehendak Tuhan, tapi jadi doa bukan saja mengubah doa kehendak Tuhan, doa juga bukan meminta Tuhan melakukan apa yang tidak dia ingin lakukan, apa yang dia tidak ingin kehendaki. Melainkan doa ada kita mendoakan kehendak Tuhan agar supaya Tuhan melakukan kehendaknya dan kehendaknya itu terjadi bagi kita. Ya, itu saya udah cukup dari 20 menit ya. Ya, jadi Apa? 5 menit lagi. oke, sebenarnya nggak ada. Saya sangka saya waktu itu 20 menit udah lewat ya? Belum ya? Enggak dihitung. Oke, coba boleh saya belum siap sebenarnya Yeskiel 36-37. Saya waktu latihan ini saya pikir 20 menit, nyata 15 menit ya. Atau saya juga nggak hitung gitu. Lanjut, bagus. Oh ya. Yeskiel 36-37. Udah nggak tidur-tidur, jadi sekalian aja ya biar Bisa tidur enak banget. Oke, kita baca sama-sama ya. Beginilah firman Tuhan Allah Dalam hal ini juga aku mengingat supaya kamu apa yang aku lakukan dengan mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi di sini Tuhan punya kehendak. Kehendaknya apa? Dari ayat ini. Tuhan punya kehendak. Yes. Siapa yang jawab tuh? Membuat mereka banyak seperti laut. Ini adalah kehendak Tuhan. Tapi Tuhan belum melakukannya. Kenapa Tuhan belum melakukannya? Karena betul Ibu, kita belum meminta, Tuhan menunggu permintaan kita. Jadi kita harus berdoa dulu, baru Tuhan melakukannya. Dapat ya? Jadi Tuhan bisa saja melakukannya, tapi dia tidak mau. Dia menunggu doa kita. Jadi dia mau orang Israel meminta, baru Tuhan melakukan kehendaknya. Wow. Lalu Tuhan Maha Kuasa kan? Dia sebenarnya buat apa butuh manusia? Ya udah Tuhan lakukan saja. Tapi Tuhan menunggu doa kita supaya akhirnya dia melakukan. Contoh lagi di Perjanjian Baru. Saya lupa juga ayatnya, tapi pasti kita semua tahu pencurahan Roh Kudus. Kita semua tahu. Bahkan di zaman Nabi Yoel udah disinggung, udah di-mention bahwa wah saya jadi ingat tadi ada yang kurang loh ini. Bahagia. Ya tadi bahagia sama makanan. Boleh saya mundur sedikit ya? Iya, iya. Kita kadang-kadang sering baca status di WA atau di Instagram atau di caption, selamat pagi, tetap semangat ya, jangan lupa bahagia. Sering baca itu nggak? Ya sebenarnya itu salah, ya kan? Sebenarnya selamat pagi, tetap semangat, jangan lupa makan. Ya itu ngesok. Oke, kembali lagi. Sampai ke mana tadi? Jangan lupa makan. Bukan yang ini. Yes. Ya, yang oke, pencurahan Roh Kudus. Oke, pencurahan Roh Kudus. Dari zaman Nabi Yoel sudah disinggung. Tapi baru terjadi di Kisah Para Rasul itu beda beratus-ratus tahun. Dan pertanyaannya waktu kita lihat Kisah Para Rasul
Yang mana sih ayatnya, ada yang tahu nggak sih? Ya, Tuhan meminta mereka menunggu di atas loteng untuk berdoa. Berdua. Ya, pokoknya Tuhan mau murid-muridnya berdoa, baru Roh Kudus dicurahkan. Jadi, kenapa harus murid-muridnya berdoa? Kalau murid-muridnya nggak berdoa, nah, makanya mau kita berdoa dulu baru terjadi. Jadi Tuhan mau kita berdoa baru terjadi. Itulah Tuhan. Jadi sejak manusia diciptakan, Tuhan selalu senang bekerja sama dengan manusia. Seperti Adam diciptakan, kasih nama binatang-binatang, ya kan? Nah, jika Tuhan mau mengerjakan apa-apa sendiri, misalnya Tuhan mau mengerjakan apa-apa sendiri, buat apa Tuhan ciptakan manusia, dan buat apa manusia untuk mengerti atau mengetahui kehendak Tuhan, ya kan? Kalau Tuhan mau apa-apa mengerjakan sendiri. Saya kasih contoh lain lagi nih, saya baru teringat. Untuk lawan si kunyuk, saya panggil kunyuk itu iblis. Ya, si kunyuk itu. Waktu Tuhan, sebenarnya Tuhan kan mudah sekali mengalahkan si kunyuk itu kan. Aduh, bagi Tuhan tuh kunyuk itu kalah. Tapi mengapa Tuhan suruh kita pakai perlengkapan senjata rohani? Ya kan? Yang di Efesus berapa? Pedang roh, kotak keselamatan, berbaju sirah keselamatan, berasut kerendahan hati, dan berikat pinggang keadilan dan segala macam. Untuk apa? Untuk melawan. Kan sebenarnya Tuhan bisa lawan dia. Kenapa minta manusia untuk melawan? Itulah Tuhan. Mungkin ada yang tanya, mengapa Tuhan senang atau mau melakukan hal seperti ini? Terus terang, saya tidak tahu jawabannya. Dasar tidak mau so tahu. Betul, kalau ditanya mengapa Tuhan, sebenarnya Tuhan bisa melakukan sebenarnya sendiri. Kenapa Tuhan melibatkan manusia untuk, misalnya seperti tadi contoh-contoh pencurahan Roh Kudus harus berdoa dulu, mengalahkan si kunyuk harus ada manusia berdoa juga. Seperti ini mau memerintah banyak seperti lautan kan tinggal aja. Tapi harus kalau Israel harus meminta daripadaku. Kenapa Tuhan harus seperti ini? Terus terang saya nggak tahu. Dan saya nggak mau so tahu. Saya tidak tahu. Tapi itulah Tuhan. Tuhan tuh masih kita. Jadi Tuhan tuh ciptakan kita tuh spesial banget. Jadi Tuhan tidak mau mengerjakan apa-apa sendiri. Selalu melibatkan doa kita dan semuanya terjadi menurut doa kita. Oke, masih ada waktu ya? 2 menit ya? Oke. Ini. Jadi, saya belum dapat kata kelibatan tepat, tapi kurang lebih seperti ini. Kita bisa mempercepat atau memperlambat kehendak Tuhan terjadi. Tapi ingat ya, mempercepat atau memperlambat itu bukan waktunya Tuhan loh, waktunya kita. Waktunya kita. Tuhan tuh tidak terbatas waktu sama ruang. Jadi saya kasih contoh ya. Tuhan itu melihat dulu, sekarang, dan akan datang tuh sekaligus. Paham nggak? Jadi contoh-contoh nih, kita berdiri di atas gedung yang paling tinggi. Gedung yang paling tinggi, terus kita melihat ada mobil merah di sebelah sana misalnya. Terus misalnya kita sebutin namanya misalnya di Jakarta Utara, terus ada mobil putih di Jakarta Pusat, terus ada mobil hijau di Jakarta Selatan. Mobil merah mewakili masa lalu, mobil putih sekarang, mobil hijau yang akan datang. Tuhan bilang seperti itu, lihat sekaligus 3 mobil. Jadi ketika Adam diciptakan di Taman Eden, Tuhan udah melihat juga Tuhan Yesus di Taman Getsemani, dan Tuhan udah melihat kita sekarang, udah sekaligus. Ngerti pahamnya? Jadi Tuhan udah melihat sekaligus saat itu bersamaan. Jadi bukan seperti waktunya kita kemarin, hari ini, besok. Bukan. Jadi doa kita bisa memperlambat atau mempercepat kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita, waktu kita, bukan waktunya Tuhan, waktu kita. Oke, saya rasa sudah cukup ya. Mari kita tundukkan kepala. Ucap syukur untuk
hari ini, untuk tempat ini, mengucap syukur. Kalau kami ada di tempat ini, kami tahu dan percaya ada sesuatu yang baru yang mau Kau taruh kepada kami. Karena setiap kami Tuhan, melalui Lia, melalui Pastor Harry, melalui siapapun yang sudah Engkau izinkan untuk bicara, kami tahu Engkau sudah membuat hati kami rendah, membuat hati kami siap untuk menerima semua yang akan Engkau berikan. Kami benar-benar rindu Tuhan untuk menjadi alat-alat-Mu yang ampuh di akhir daripada akhir ini. Kami tidak mau ketinggalan Tuhan. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak menang Tuhan. Kami mau menjadi orang yang jenius di dalam Engkau, yang mengerti akan kehendak-Mu, yang mengikuti akan langkah-Mu dengan setia. Dan kami akan melakukan segala sesuatu yang Engkau taruhkan dalam hati kami dengan penuh dengan percaya kepada-Mu. Sebab yang melakukan itu bukan kami, tapi Engkau sendiri, Roh-Mu yang di dalam kami. Terpuji-puji untuk-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur dan bersuka cita untuk segala perkara yang sudah Engkau beri kepada kami. Thank you very much Lord for this place. Kami telah percaya Engkau akan berikan sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah kami terima dari tempat-tempat lain, tetapi Engkau sudah sediakan bagi kami yang percaya dan mau datang dan hadir di tempat ini. Puji akan nama-Mu. Thank you for everything Lord. We bless you, we love you. Amin. Dan keluarga-keluarga yang dalam perpecahan, hubungan yang tidak harmonis antara pasangan, orang tua, anak, apapun itu. Tuhan pengen berdaulat di rumahmu, di rumah tanggamu. Kami perintahkan semua roh perpecahan dalam nama Yesus. Hancur. Izinkan Tuhan berdaulat dan memerintah atas hidup. Ketika kau melakukan perintah Tuhan, itu karena kau menghormati Tuhan.
Karena kau punya hubungan yang intim bersama Dia. Maka kau akan lihat keluargamu dipulihkan, anak-anakmu diangkat oleh Tuhan, dan bahkan penyakitmu sembuh. Dalam nama Yesus, taruh tanganmu di atas bagian yang sakit. Percaya hadirat Allah ada di tengah-tengah. Taruh di atas yang sakit. Percayalah. Dalam nama Tuhan Yesus, kau perintahkan semua penyakit keluar dalam nama Yesus. Oh, shikamarama syakata. Sembuh, pulih, normal. Yang sedang ada roh putus asa, ingat, lakukan yang menjadi bagianmu. Tuhan bilang begini, marilah datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi ini syaratnya, pikulah kau yang kuasa, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kalau engkau lakukan dua ini, maka tidurmu akan nyenyak, jiwamu tidak goyang. Karena engkau lakukan bagian. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu. Barang siapa sudah terima ini, di dalam dirinya ada roh yang begitu besar, roh Tuhan. Dan aku tahu, aku percaya, aku ngalami ketika hadiratnya ada di hidup kita. Kamu gak usah minta penyakitmu hilang sendiri. Dan itu yang terjadi. Tuhan ingin gini, clear conscience, hati nurani. Kau jaga terus. Karena di situ tempat Tuhan bertata. Dan Dia very sensitive. Ketika kau lakukan dosa, Dia akan pergi. Tapi ingat, Tuhan selalu terima kita apa adanya. Thank you Tuhan untuk malam hari ini. Buat persekutuan ini berbuah-buah, bertumbuh terus. Ada kesaksian demi kesaksian yang diberitakan. Bukan untuk hidup kami, tapi kami terus bercerita. Karena pengalaman, aku tidak pernah berhenti bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sejak diselamatkan umur 12 dan aku sekarang umur 60. Aku tetap bercerita dan setiap minggu akan ada kesaksian aku bagikan. Dan itu yang tidak membuat kita bosan. Karena ada hubungan yang menghasilkan buah dan kita terus bercerita. Karena Tuhan ingin kita menjadi saksinya. Orang bisa menyangkal firman Tuhan, tapi dia tidak bisa menyangkal kesaksian hidup kita. Karena kita mengalami itu. Terima kasih Tuhan, aku serahkan doa kami. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk hadir-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hadir-Mu di jiwa dan roh kami. Terima kasih untuk hadir-Mu yang senantiasa akan membawa kami dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Tiba saatnya Tuhan, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya, kami terus menerus Engkau dapatkan lebih dan lebih lagi. Dan kami percaya kami terus juga tidak menyerah untuk mencari Engkau dan mendapatkan Engkau lebih dan lebih lagi. Kami persilakan Pastor Hari. Tuhan Yesus, terima kasih atas hadirat-Mu, atas lawatan-Mu, atas firman-Mu yang sudah Kau tabur hari ini. Sertai kami pulang, tutup bungkus kami dengan darah-Mu, jauhkan dari mara bahaya, sakit, penyakit, kecelakaan, patah tulang, organ-organ tubuh yang tidak benar. Berkati setiap hidup kami, jauhkan dari rasa stres, daripada pusing, kebingungan, semua kami tolak di dalam nama Yesus. Kasih firman Allah menyertai kami ya Bapa. Berkati sepanjang malam ini istirahat kami di rumah bersama keluarga. Kau berkati kami. Besok anak-anak akan beribadah di setiap gereja. Berkati ibadah gereja penuh dengan lawatan-Mu, penuh dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan persiapkan hati kami untuk ibadah raya besok, supaya banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Akan terjadi keselamatan, akan terjadi pertobatan. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, pribadi demi pribadi. Apa saja yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak, berkati tempat ini, kantor Ibu Lia, biar jadi berkat untuk di gedung ini.
Kau jaga gedung ini ya Tuhan, pagari dengan pasukan malaikat-Mu. Ibu Lia bersama keluarga, pakai mereka lebih luar biasa, dahsyat, menjadi berkat garam dan terang bagi semua orang. Kami semua yang ada di sini juga pakai kami untuk dapat menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapa, sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kami datang diberkati, kami pulang diberkati. Mari kita angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Saudara-saudara kasih biji mata Allah, terimalah berkat, rahmat, anugerah, dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus, Roh Pelindung, Roh Penghibur, Roh Penyembuh, menyertai, memberkati kita semua berlimpah-limpah, mulai hari ini, besok, sampai Maranatha datang, dan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin.